Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, solih-solihah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa dalam kondisi yang sehat dan bersemangat belajar tentunya. Ya, hari ini adalah KBM pertama kita. Kita akan belajar muatan pembelajaran PPKN tentang materi hak-hak seorang siswa. Tahukah kalian bahwa setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang? Salah satu hak warga negara Indonesia adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tahukah kalian apa maknanya? Ya, kita adalah warga negara Indonesia. Kalian yang lahir dan besar di Indonesia mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagai seorang siswa pun, kalian mempunyai hak-hak yang harus kalian ketahui. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Tidak hanya itu, akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan banyak anak yang menjadi korban. Hak-hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak ya, pada tanggal 20 November 1989. Konvensi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia pada saat itu pun ikut menandatangani konvensi tersebut. Nah, sekarang apa saja isi konvensi tersebut? Apa saja hak-hak yang dijamin oleh PBB? Hak-hak anak yang dijamin oleh PBB. Berikut ini adalah penjelasannya. Ya anak-anak, sebelum Bu Mar'ah lanjutkan penjelasannya, silahkan disiapkan buku kalian, alat tulis kalian, dan catatlah apa-apa yang akan Bu Mar'ah sampaikan berikut ini. Nanti dikirim ke GCR ya catatannya kalian. Oke. Yang pertama, hak kelangsungan hidup, yaitu hak untuk mempertahankan hidup dan memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Kedua, hak perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan ketelantaran. Ketiga, hak tumbuh kembang, yaitu hak memperoleh pendidikan dan mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu hak berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Nah, demikian tadi adalah 4 macam hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak yang disahkan oleh PBB. Nah, di Indonesia, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak yang belajar di sebuah lembaga pendidikan, baik formal maupun tidak formal, disebut sebagai seorang siswa. Nah, setiap siswa yang belajar di sebuah sekolah mempunyai hak-hak yang sama. Dan Pemerintah Indonesia mengeluarkan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 yang berisi tentang hak-hak seorang. Sebagai seorang siswa, kalian mempunyai hak-hak berikut. 1. Mendapat perlakuan sesuai bakat, minat, dan kemampuan kalian. 2. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut. Seperti kalian di sekolah mendapatkan pendidikan agama Islam dari guru-guru kalian. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang berkelanjutan. Keempat, mendapat bantuan fasilitas belajar
beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Ada ya yang mendapatkan beasiswa ya. Nah, kemudian kelima, pindah ke sekolah lain jika ada sesuatu yang memang mengharuskan. Nah, pernah ya kita di sekolah kita ada yang pindah masuk ke sekolah kita, atau mungkin ada yang keluar pindah ke sekolah lain karena orang tuanya bekerja atau yang lainnya. Kemudian yang keenam, memperoleh penilaian hasil belajarnya. Insyaallah sudah ya. Bu Marah juga selalu berusaha apapun yang kalian kerjakan, apapun yang Bu Marah tugaskan untuk kalian, Bu Marah nilai semuanya. Kemudian yang ketujuh, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Ini kalau di sekolah kita belum ada, tapi ada sekolah-sekolah lain yang bisa menempuh pembelajaran itu selesai lebih awal dari waktunya. Kemudian yang kedelapan, mendapatkan pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Oke,